Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunia wa din. Salawatullahi wassalamuhu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan malam hari ini kita akan kembali melanjutkan pelajaran kita dalam pembacaan kitab Al-Fiqhu Al-Muyassaru fi Dawi Al-Kitabi wa Sunnah. Kitab fikih muyassar atau fikih praktis, fikih ringkas dalam cahaya Al-Quran dan Sunnah. Insyaallah pada malam hari ini kita akan kembali melanjutkan dalam pembahasan bab yang ketiga, yaitu fi qada'il hajah wa adabiha wa fihi iddatu masail. Bab tentang buang hajat dan adab-adabnya, di dalamnya ada beberapa pembahasan. Penulis mengatakan dalam kitabnya nah, di dalam kitab ini wafihi iddatu masail, ada 5 permasalahan yang akan disebutkan dalam kitab ini. Yang pertama adalah al-istinja wal istijmar. Pembahasan yang pertama berkaitan dengan al-istinja wal istijmar. Nah, apa itu istinja, apa itu istijmar akan kita bahas nanti dalam kitab ini. Yang kedua berkaitan dengan istiqbalul kiblah wa istidbaruha. Hukum menghadap kiblat dan membelakangi kiblat ketika buang hajat. Nah, ini pembahasan yang kedua. Kemudian pembahasan yang ketiga dari bagian yang bab yang ketiga ini, yaitu qadail hajah wa adabiha, berkaitan dengan mayusannu fi'luhu lidakhil khala, hal-hal yang disunnahkan bagi orang yang ingin masuk ke dalam kamar mandi. Nah, kemudian yang keempat berkaitan dengan ma yahrumu fi'luhu ala man arada qada'a al-hajah, hal-hal yang diharamkan bagi orang yang ingin buang air. Nah, kemudian pembahasan terakhir berkaitan dengan ma yukrahu fi'luhu lil mutahalli, hal-hal yang dimakruhkan bagi orang yang ingin menunaikan hajatnya. Nah, sebelum kita masuk, kita kembali mengingatkan ke dalam pembahasan yang telah kita sebutkan dalam bab-bab sebelumnya atau pembahasan sebelumnya, bahwasanya maqasid taharah itu terdiri dari 4 hal. Inti dari taharah atau hakikat dari taharah, maqasid taharah, tujuan dari taharah itu yang pertama adalah al-wudu, kemudian al-ghuslu, wa tayammum, wa izalatu an najasah. Nah, kemudian diantaranya juga wasailut taharah, media yang digunakan untuk bersuci, telah kita sebutkan juga dalam pembahasan sebelumnya. Ada alma, ada air, at-turab, tanah, ada hajarul istinja, ada batu istinja, wa ad-dabag, dan ada menyamak. Taib. Kita akan masuk ke dalam pembahasan pertama dalam kitab ini, al-mas'alatu al-ula, al-istinja wal istijmar wa qiyamu ahadihima maqamal akhar. Nah, istinja dan istijmar dan qiyamu ahadihima maqamal akhar, dan kedudukan satu dengan yang satu ketika menggantikan yang lain. Nah, kedudukan yang satu ketika menggantikan posisi yang lain. Maksudnya kedudukan istinja ketika menggantikan posisi istijmar, atau istijmar menggantikan posisi istinja. Al-istinja'u huwa izalatu al-kharij minas sabilaini bil ma'. Nah, apa itu istinja? Adalah izalatul kharij min sabilaini bil ma'. Nah, menghilangkan sesuatu yang keluar dari 2 jalur, baik jalur depan atau jalur belakang, akramakumullah, yaitu dari jalur dubur maupun jalur kubul, menggunakan air. Bahasa simpelnya mungkin kita katakan cebok menggunakan air. Amal istijmar wal istijmaru masahahu bitahirin mubahin mungkin kal hajari wa nahwihi. Nah, mengusap al-kharij minas sabilaini bitahirin mubahin, dengan sesuatu yang suci, mungkin kal hajari wa nahwi, sesuatu yang bisa menghilangkan. Bitahir sesuatu yang suci, mubah mungkin yang bisa menghilangkan, artinya sesuatu yang bisa membersihkan, kal hajari seperti batu, wa nahwi, dan semisalnya. Nah, simpelnya kita katakan kalau istinja adalah cebok dengan air, adapun istijmar adalah cebok menggunakan batu. Nah, wa yajzi'u ahaduhuma anil akhar, salah satunya bisa menggantikan yang lain. Ini telah kita sebutkan tadi. Nah, ini telah kita isyaratkan tadi di awal di judulnya. Wa yajzi'u ahaduhuma anil akhar, istinja bisa menggantikan istijmar, istijmar bisa menggantikan istinja. Nah, artinya kedudukan yang satu bisa menggantikan posisi yang lain. Seseorang boleh hanya mencukupkan diri dengan istinja saja,
atau hanya mencukupkan diri dengan istijmar saja. Li subuti dzalika anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, karena validnya hal tersebut dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa an Anasin radhiyallahu anhu qala, dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yadkhulul khala'a, Nabi sallallahu alaihi wasallam dari tentang istinja, kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yadkhulul khala'a, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah masuk ke dalam ke kamar mandi atau ke tempat buang hajat. Fa ahmilu ana wa gulamun nahwi, lalu saya bersama seorang pemuda seperti saya, seumuran dengan saya atau sebaya dengan saya. Fa ahmilu ana wa gulamun nahwi idawatan min ma'in wa anazatan, lalu kami berdua membawa, fa ahmilu ana wa gulamun nahwi idawatan min ma'in, satu ember air, idawatan min ma'in wa anazatan. Nah, dan tombak kecil. Nah, fayastanji bil ma, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam beristinja dengan air. Nah, ketika maksudnya Anas bin Malik menyebutkan bahwasanya Nabi pernah buang hajat, lalu dia bersama temannya yang seumuran dengan dia, yang tugasnya menjadi pelayan Nabi sallallahu alaihi wasallam, berkhidmah. Nah, ada pemuda yang seusia dengan Anas bin Malik, maka mereka berdua membawa satu idawatan min ma'in, satu ember air atau satu baskom air atau satu ina air, dan membawa tongkat, semacam tongkat. Nah, dan Nabi SAW ternyata beliau beristinja dengan menggunakan air. Nah, dalam hadis yang selanjutnya, nah, wa an Aisyah radhiyallahu anha anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Aisyah radhiyallahu anha dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu qala, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza zahaba ahadukum ilal ghaid," kalau salah seorang dari kalian pergi ke tempat buang air, falyastatib bisalah sati hajarin, maka hendaknya dia bersuci dengan 3 buah batu. Nah, hendaknya dia bersuci falyastatib dengan 3 buah batu. Fa innaha tujzi'u anhu, karena hal tersebut cukup untuk dia. Karena hal tersebut cukup untuknya. Nah, cukup untuknya. Rawahu Ahmad. Wal jama' bainahuma afdal, menggabungkan antara istinja dengan istijmar maka itu yang lebih baik. Nah, jadi istijmar bisa menggantikan posisi istinja, istinja bisa menggantikan posisi istijmar. Namun menggabungkan antara keduanya inilah yang lebih baik. Nah, kalau kita bikin tingkatan, maka maratibul istinja wal istijmar, maka yang paling rendah adalah istijmar, cebok menggunakan batu. Nah, kemudian naik ke tingkatan berikutnya al istinja, cebok menggunakan air. Kemudian naik ke tingkatan berikutnya yang paling baik adalah al jama' bainahuma, menggabungkan antara keduanya. Kalau seseorang cebok atau istinja, atau dia ketika buang air hanya mencukupkan dengan istijmar saja, maka sudah cukup. Kalau dia hanya mencukupkan dengan istinja saja, maka sudah cukup. Kalau dia menggabungkan keduanya, maka inilah yang afdal. Nah, kemudian penulis mengatakan, wal istijmaru yasulu bil hijarati aw ma yakumu maqamaha min kulli tahirin mungkin mubahin. Istijmar dapat dilakukan dengan menggunakan batu atau benda lain yang serupa. Nah, wal istijmar yasulu bil hijarah, istijmar bisa terjadi, bisa dicapai, dapat dicapai dengan hijarah, dengan batu. Aw ma yakumu maqamaha, atau benda yang menggantikan posisinya. Min kulli tahirin, dari sesuatu yang suci, mungkin yang bisa membersihkan, mubahin yang mubah. Nah, serta boleh digunakan. Kamanadili al-waraq, kamanadil al-waraq wal hasyab wa nahwi zalika, seperti tisu, nah, wal hasyab, kayu, dan yang semisalnya. Li'anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana istajmiru bil hijarah fayulhaqu biha ma yumasiluha fil inqa. Nah, maka Nabi SAW kana istajmiru bil hijarah, Nabi pernah beristijmar dengan batu, maka semua benda yang memiliki sifat serupa dimasukkan ke dalam jenis batu. Nah, maka fayulhaqu biha ma yumasiluha fil inqa, maka benda lain yang memiliki sifat serupa dalam membersihkan juga termasuk dalam masalah batu itu. Maka para ulama menyebutkan hajar di situ tidak hanya hajar batu,
tapi mereka menyebutkan hajaru al-istinja. Nah, hajaru istinja. Nah, kemudian, nah, adapun syarat sebuah benda bisa dikatakan hajarul istinja, maka yang pertama syaratnya adalah pertama harus benda yang jamid, benda padat. Nah, adapun benda cair maka tidak cukup, tidak sah digunakan untuk menjadi batu hajarul istinja. Contoh misalnya benda yang tidak padat, benda yang cair mungkin seperti cairan selain air seperti sirup atau jelly. Nah, ini bukan benda yang padat. Nah, kemudian tahir. Contoh yang kedua adalah tahir, atau syarat yang kedua sebuah benda bisa dikatakan sebagai hajarul istinja adalah benda yang suci. Nah, artinya benda najis seperti kotoran hewan yang sudah mengeras misalnya, maka tidak sah atau tidak memenuhi syarat sebagai hajarul istinja. Syarat yang kedua adalah qali'in. Nah, ini yang saya sebutkan tadi, disyaratkan oleh penulis mungkin. Nah, bisa membersihkan. Biasanya benda yang membersihkan adalah sesuatu benda yang memiliki sifat kesat. Sifatnya kesat. Lawannya adalah memiliki sifat yang licin. Nah, benda-benda yang memiliki sifat yang licin ini kurang dalam memberikan sifat yang bersih. Nah, benda-benda yang kesat seperti batu, kasar dia, ketika membersihkan itu efek membersihkannya lebih besar daripada benda-benda yang licin, seperti misalnya botol plastik. Botol plastik kalau digunakan untuk membersihkan kotoran najis yang berada di baju, kita gosok-gosok, mungkin efeknya tidak lebih baik daripada kalau kita menggunakan batu. Nah, batu yang kasar atau misalnya tisu yang memang dia memiliki sifat qali' atau kayu. Nah, maka benda-benda yang tidak memiliki sifat qali' maka tidak cukup untuk digunakan sebagai hajarul istinja. Nah, kemudian yang keempat di antara syarat sebuah benda bisa dikatakan sebagai hajarul istinja adalah ghairu muhtaram. Bukan dari benda yang dimuliakan, seperti makanan, seperti kertas yang berisi tulisan-tulisan yang berkaitan dengan ilmu agama, berkaitan dengan masalah-masalah pelajaran ilmu agama, maka ini adalah sesuatu yang dimuliakan, maka ini tidak cukup atau tidak memenuhi syarat untuk digunakan sebagai istinja. Bahkan itu bisa masuk ke dalam bab ihanah, melecehkan ilmu, melecehkan ayat-ayat Al-Quran, melecehkan hadis-hadis Nabi yang ditulis di kertas, kemudian kertas tersebut digunakan untuk beristinja atau istijmar. Maka ini secara hukum itu hukumnya bisa sampai kepada haram, bahkan bisa sampai kepada kufur. Adapun kalau dari sisi sah atau tidak, maka tidak sah karena dia tidak memenuhi syarat, yaitu ghairu, bukan dari benda yang ghairu muhtaram. Nah, contoh seperti ini adalah benda-benda yang bisa digunakan untuk bersuci, baik itu batu. Nah, batu 3 buah, 1, 2, 3, atau tisu, nah, atau sapu tangan. Nah, sapu tangan, kain seperti ini bisa digunakan untuk bersuci. Di zaman sekarang kita ada tisu basah. Nah, maka tisu basah tadi, nah, ini wallahu a'lam, ini bisa juga digunakan untuk bersuci. Nah, seandainya batunya hanya satu, nah, maka kita menggunakan 3 sisinya. Kalau kita memiliki 3 batu, hanya memiliki 1 batu saja, tidak memiliki 3 batu, maka kita bisa menggunakan 3 sisi dari batu tadi untuk bersuci. Bagian sebelah sini, bagian sebelah sini, dan bagian sebelah sini. Yang jelas 3 sisinya sampai najis itu menjadi bersih. Beliau menyebutkan wala yujzi'u fil istijmar aqal min salasi masahatin. Tidak cukup atau tidak memenuhi syarat istijmar hanya menggunakan atau kurang dari 3 kali. Nah, li hadis Salman, berdasarkan hadis Salman radhiyallahu anhu, nahana yakni an-nabiy sallallahu alaihi wasallam anastanji bil yamin. Nabi SAW melarang kita untuk cebok dengan tangan kanan. Au nastanjiya bi aqalli min salasati ahjarin, atau cebok kurang dari 3 kali, atau kurang dari 3 batu. Wa an nastanjiya bi rajin aw azmin. Dan Nabi SAW melarang kita juga untuk cebok menggunakan kotoran binatang atau dengan tulang. Nah, maka seperti yang kita sebutkan tadi, kalau kita memiliki
dalam istijmar itu harus lebih daripada 3 kali. Nah, kalau misalnya lebih daripada 3 kali, kita jadikan ganjil 5, 7, 9 sampai najis itu bersih. Nah, maksimal atau minimal kita mengusap ketika istijmar menggunakan batu atau hajrul istinja, minimal kita mengusapnya 3 kali. Dan tadi setelah kita sebutkan kalau seandainya kita tidak memiliki lebih daripada hanya memiliki satu batu saja, maka yang kita gunakan, kita bisa menggunakan sisi-sisinya sebanyak 3 kali ganjil. Nah, kalau tidak cukup kita menggunakan 5 kali sisi-sisi dari batu tersebut. Nah, sampai najisnya bersih. Oke, maka bisa kita simpulkan syurutul masih al-fil istinja, syarat mengusap dalam masalah istinja agar memenuhi syarat bahwasanya najis tersebut telah bersih. Yang pertama adalah salasu masahat, harus 3 kali usapan minimal. Minimal 3 kali usapan. Yang kedua adalah yungkil mahal, areanya harus bersih. Areanya harus bersih. Nah, harus jadi ketika dibersihkan dengan batu harus dipastikan area tersebut tidak tersisa lagi najisnya. Yang ketiga di antara syaratnya umul mahal bikulli masahatin. Nah, setiap kali usapan itu mengcover semua area yang terkena najis. Jadi usapan pertama itu betul-betul mengenai semua area najis. Nah, baik. Kemudian kita akan pindah ke masalah selanjutnya. Kita setelah selesai membahas apa itu istinja, apa itu istijmar. Istijmar adalah cebok dengan menggunakan batu syar'i, adapun istinja adalah cebok menggunakan air. Masalah air telah kita bahas dalam bab sebelumnya berkaitan dengan air, pembahasan air najis, air suci dan air yang suci tapi tidak mensucikan telah kita bahas. Adapun batu istinja telah kita sebutkan pada beberapa saat yang lalu. Kemudian kita akan lanjutkan ke dalam bab selanjutnya atau pembahasan selanjutnya, yaitu istiqbalul kiblah wastidbaruha halaqalil hajah. Nah, menghadap kiblat dan membelakangi kiblat ketika buang air. Nah, penulis mengatakan la yajuzu istiqbalul kiblah wastidbaruha halaqalil hajah fis sahra'i bila ha'il. Tidak boleh menghadap kiblat atau membelakangi kiblat ketika buang air di tempat yang terbuka, fis sahra' bila ha'il, tanpa penghalang, tanpa ada penutupnya, tanpa ada sitarnya, tanpa ada tirainya. Nah, jadi tidak boleh buang air besar di tempat yang terbuka seperti tanah lapang, mungkin di lapangan bola atau di padang rumput yang luas atau di padang pasir yang luas. Seorang buang air tanpa ada penutup, orang bisa melihat apa yang dilakukan dan dia menghadap kiblat dalam kondisi tersebut atau membelakangi kiblat dalam kondisi tersebut, maka di tempat yang lapang, tempat yang luas seperti itu hukumnya tidak boleh. Li hadisi Abi Ayyub Al-Ansari, berdasarkan hadisnya Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah SAW, Nabi SAW bersabda, iza ataitumul ghaid, kalau kalian mendatangi tempat buang hajat, fala tastaqbilul kiblah. Nabi mengatakan fala tastaqbilul kiblah, jangan menghadap kiblat. Wala tastadbiruha, dan jangan membelakangi kiblat. Walakin syarriqu aw gharibu, akan tapi menghadaplah ke timur atau menghadap ke barat. Kenapa menghadap ke timur? Kenapa menghadap ke barat? Karena kalau saat itu Nabi SAW berada di Madinah, maka kalau Nabi SAW berada di Madinah, maka Ka'bah atau Makkah saat itu berada di selatannya kota Madinah. Nah, maka jangan menghadap ke selatan atau jangan menghadap ke utara. Kalau ke selatan menghadap ke kiblat, kalau menghadap ke utara berarti membelakangi kiblat. Akan tapi menghadaplah ke timur atau menghadap ke barat. Nah, ini kiblat di para sahabat ketika mereka berada di kota Madinah. Nah, kemudian qala Abu Ayyub mengatakan faqadimna Syam, lalu kami datang ke kota Syam. Fawajadna marahidha qad buniyat nahwal Ka'bah. Kami mendapatkan tempat toilet itu dibangun menghadap Ka'bah, menghadap kiblat. Nah, Syam itu berada di utaranya Madinah, maka otomatis Syam berarti Ka'bah itu berada di selatannya Syam. Nah, dan Ka'bah atau toilet di Syam dibangun menghadap ke Ka'bah. Fanan harifu anha, lalu kami memalingkan diri darinya ketika buang hajat. Maka Abu Ayyub Al-Ansari ketika ke Syam, ketika ingin melaksanakan buang hajat, mereka berpaling tidak menghadap ke kiblat. Wa nastaghfirullah, lalu kami memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, contoh seperti ini adalah daerah yang padang yang luas yang tidak memiliki, tidak ada tirai, tidak ada penghalang. Maka dalam kondisi seperti ini ketika seseorang buang hajat, nah maka hukumnya haram, tidak boleh
apalagi membelakangi kiblat tidak boleh dan menghadap kiblat tidak boleh dalam kondisi di sebuah tempat yang lapang tidak ada penghalangnya. Nah, amma ingkana fi bunyan. Adapun kalau di dalam bangunan. Nah, au kana bainahu wa bainal qiblah syai'un yasturuhu, atau di antara dia dengan kiblat ada sesuatu yang menutupinya, menghalanginya. Fala ba'sa bizalik, maka hal itu tidak mengapa. Li hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhu, berdasarkan hadisnya Ibnu Umar radhiyallahu anhu, annahu ra'a, bahwasanya dia melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam yabulu fi baitihi, pipis di rumahnya, mustaqbil Syam mustadbiral Ka'bah, menghadap kepada Syam dan membelakangi Ka'bah. Nah, sudah kita sebutkan bahwasanya Nabi berada di Madinah, maka Syam berada di utara dan kota Makkah berada di selatan. Maka ketika saat itu Ibnu Umar melihat Nabi SAW ternyata pipisnya menghadap ke Syam, artinya membelakangi kiblat. Nah, hadis ini diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim. Nah, ini kalau di dalam bangunan. Kalau di dalam bangunan maka tidak mengapa. Nah, fala ba'sa bizalika, menghadap kiblat atau membelakangi kiblat. Nah, tidak sampai ke dalam derajat haram. Juga berdasarkan wali hadis Marwan al-Asghar, juga dalam hadis yang diriwayatkan oleh Marwan al-Asghar, qala annahu Ibnu Umar ba'irahu mustaqbil kiblah. Ibnu Umar pernah menambatkan ontanya menghadap ke kiblat, di arah kiblat. Summa jalasa yabulu ilaih, kemudian dia duduk pipis. Nah, jadi Ibnu Umar pernah menambatkan ontanya, kemudian dia di arah kiblat dan dia pipis ke arah kiblat tadi. Fakultu Aba Abdurrahman, alaysa qad nuhiya an hadza. Kemudian aku mengatakan kepada, yaitu Marwan Asghar, dia mengatakan kepada Ibnu Umar, bukankah hal ini sudah dilarang? Bala, kata Ibnu Umar, iya betul dilarang. Innama nuhiya an hadza fil fadha. Ibnu Umar mengatakan ini dilarang kalau di tempat terbuka. Amma idza kana bainaka wa bainal qiblah syai'un yasturuka fala ba'sa. Adapun kalau antara dirimu dengan kiblat itu ada sesuatu yang menutupi, maka tidak mengapa. Nah, ini hukumnya seperti kalau di dalam bangunan menghadap atau membelakangi kiblat tidak masalah. Nah, tidak sampai derajat haram. Adapun kalau di luar bangunan dan tidak ada tirainya, tidak ada penutupnya, maka hukumnya haram, tidak boleh, karena dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wal afdalu tarku zalika hatta fil bunyan wallahu. Tapi yang lebih afdal adalah tidak melakukan hal tersebut, wallahu a'lam. Nah, jadi dalam masalah menghadap kiblat dan membelakangi kiblat ketika di dalam bangunan seperti WC yang memang disiapkan untuk buang hajat, maka seandainya kita mendapatkan WC yang ternyata menghadap kiblat, maka mudah-mudahan hal itu tidak mengapa berdasarkan hadisnya Ibnu Umar. Dan kalaupun kita berada di luar ruangan misalnya, tapi ada penghalang antara kita dengan kiblat, dan ini mungkin dibutuhkan. Misal seorang berada di jalan tol, dia terdesak untuk buang hajat, sementara rest area masih jauh, apa yang dia lakukan? Dia berhenti di pinggir jalan, parkir mobilnya di pinggir jalan, kemudian ternyata mobilnya itu berada di arah kiblat. Nah, kalau dia ke belakang atau ke depan, maka dia akan terlihat oleh orang lain, maka dia pipis menghadap ke mobilnya dan ternyata mobilnya itu berada di arah kiblat. Maka di tempat seperti ini, tempat yang terbuka seperti ini di pinggiran jalan tol misalnya, asalkan ada penghalang antara dia dengan kiblat, wallahu a'lam, insya Allah tidak mengapa. Nah, maka kalau kita simpulkan tentang masalah pipis atau buang hajat dalam membelakangi atau menghadap kiblat, kita bisa menyimpulkan menjadi 3 buah jenis hukum. Yang pertama hukumnya mubah. Istiqbalu qiblah wa istidbaruha hala qadil hajah, maka yang pertama adalah hukum mubah. Kapan ini? Fi makanin muaddin liqadil hajah. Fi makanin muaddin, di sebuah tempat yang disiapkan untuk buang hajat. Nah, maka di tempat seperti ini menghadap atau membelakangi kiblat hukumnya mubah. Contohnya WC-WC yang dibuat dalam kamar mandi atau WC-WC yang dibuat yang mungkin pembuatnya tidak mengetahui bahwasanya di dalam Islam ada adab tidak boleh menghadap kiblat, tidak boleh membelakangi kiblat. Mungkin dia tidak tahu, dia bangun ternyata WC-nya tidak ternyata WC yang dibuat, mungkin kita pergi ke sebuah perkantoran yang ternyata yang membangun orang kafir misalnya, kita dapatkan ternyata kamar mandinya
ternyata menghadap ke kiblat. Nah, duduknya menghadap kiblat atau belakang kiblat. Maka kalau seperti ini dia dalam sebuah bangunan yang memang disiapkan dan tempat tersebut memang disiapkan untuk buang air, maka insya Allah hukumnya tidak mengapa. Nah, hukumnya mubah. Nah, yang kedua hukumnya makruh fi makanin ghairu muaddin. Nah, ini muaddin. Wa wujudu satirin mahsusin. Nah, di tempat yang tidak disiapkan, mungkin di lapangan tadi kita siapkan, yang tadi kita sebutkan contohnya di jalan tol, yang jalan tol bukan tempat untuk buang hajat misalnya, tapi karena terdesak, nah, sudah tidak tahan lagi, sementara rest area masih jauh, dia parkirkan mobilnya di pinggir jalan, kemudian dia buang air. Nah, dia buang air, nah kemudian setelah itu disiram tentunya, tidak dibiarkan pertama mungkin dia pipis ke arah mobilnya, seperti yang dilakukan oleh Ibnu Umar, dia pipis ke arah, dia duduk, dia pipis ke arah ontanya. Nah, maka kita bisa parkirkan mobil kita di pinggir jalan, dan ternyata ketika di pinggir jalan tersebut arahnya ke arah jalan ke arah kiblat, maka kita bisa pipis dengan syarat ada satir, ada penghalang, sehingga kita tidak nampak oleh orang lain. Artinya ada satir yang menghalangi antara kita dengan kiblat. Nah, berdasarkan hadisnya Ibnu Umar ketika melihat Nabi SAW pipisnya membelakangi kiblat. Kapan membelakangi kiblat atau menghadap kiblat itu haram? Fi makanin ghairu mu'addin wa la yujadu satirun makhsus. Di sebuah tempat yang tidak disiapkan khusus untuk buang hajat dan tidak ada satirnya. Ya tadi mungkin di lapangan bola, orang di tengah sedang main bola, kemudian karena kebelet pipis, nah akhirnya dia langsung saja duduk pipis di pinggir jalan, duduk di tengah lapangan, sambil duduk di tengah lapangan, sementara orang masih asik bermain bola. Karena dia malas, dia pergi ke kamar mandi, dia langsung duduk kemudian dia pipis. Maka ini adalah sesuatu yang terlarang, haram, karena dia pipis di tengah keramaian tentunya, meskipun tidak menampakkan auratnya, tapi dia pipis misalnya menghadap ke kiblat, nah, dia tahu itu, maka itu adalah hal-hal yang haram. Nah, maka insya Allah telah kita selesaikan pembahasan kita, masalah yang pertama dan masalah yang kedua. Masalah yang pertama adalah apa itu istijmar, apa itu istinja. Kemudian yang kedua adalah hukum yang berkaitan dengan menghadap kiblat dan membelakangi kiblat ketika kita buang hajat, baik itu ketika dalam ruangan maupun di luar ruangan, baik itu buang air kecil atau buang air besar. Nah, mungkin ini yang bisa kita sampaikan dalam kesempatan kali ini. Insya Allah akan kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya berkaitan dengan sunnah-sunnah atau adab-adab yang berkaitan dengan orang yang ingin masuk ke dalam kamar mandi, baik itu hal-hal yang disunahkan, hal-hal yang dimakruhkan, dan hal-hal yang diharamkan. Hadza wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.